Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Ayu Julianti, Frida Felina, dan Melina Nurul Hofifah. Kali ini, kelompok kami akan menyampaikan kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia untuk menangani COVID-19. Seperti apa kebijakannya? Selamat menyimak! Novel coronavirus atau 2019 nCoV merupakan virus corona jenis baru yang sebelumnya belum pernah teridentifikasi pada manusia. Virus ini ditengarai bermula dari Wuhan, Cina. Penyakit yang ditimbulkan dari virus baru ini dinamai COVID-19 atau Coronavirus Disease. Akhiran 19 sendiri menandai tahun penemuan virus ini, yaitu tahun 2019. Penyebaran virus corona sangat cepat melalui kontak dengan penderita melalui tetesan batuk atau bersin, ataupun melalui tetesan air liur atau ingus. Masifnya penyebaran COVID-19 terjadi sejak Januari 2020 dan masih terjadi hingga sekarang. Terhitung dari 11 Maret 2020, WHO telah mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi. Lalu kapan masuknya COVID-19 di Indonesia? Pasien positif COVID-19 di Indonesia pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Dua pasien pertama ini terinfeksi virus corona setelah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dengan bertambahnya jumlah kasus, Presiden Joko Widodo akhirnya membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Pembentukan gugus tugas ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 yang ditandatangani pada 13 Maret 2020. Bagaimana sih upaya yang dilakukan pemerintah dalam usaha penanganan COVID-19? Pada tahap awal penyebaran COVID-19, Presiden Joko Widodo pernah menuturkan, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Pernyataan itu diucapkan beliau pada konferensi pers di Istana Bogor 15 Maret 2020. Presiden mulai memberlakukan social distancing dengan membatasi aktivitas masyarakat yang mengundang kerumunan lebih dari 30 orang. Termasuk meliburkan sekolah dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Social distancing ini kemudian berganti istilah menjadi physical distancing atau jarak fisik aman antar orang yang ditetapkan antara 1-2 meter. Ada beberapa langkah strategis yang diambil pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Di antaranya, pendisiplinan physical distancing, kebijakan bekerja dari rumah, pembatalan ujian nasional, dan pembatasan kerumunan. Akan sangat banyak jika kita membicarakannya satu persatu. Lalu, mari kita membahas kebijakan yang kita anggap paling banyak berdampak dalam penanganan COVID-19 ini. Pertama, pembatasan sosial berskala besar. Aturan ini diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu masyarakat dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19. Tujuannya untuk mencegah kemungkinan adanya penyebaran COVID-19 lebih masif. Pembatasan dalam PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan khusus terkait pertahanan dan keamanan. Nah, ada beberapa yang harus dipertimbangkan suatu daerah jika ingin mengusulkan PSBB, yaitu pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, besarnya dukungan sumber daya, teknis operasional, dan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Mekanismenya, Pemda mengajukan usulan dan pertimbangannya kepada Menteri Kesehatan. Untuk selanjutnya, Menteri Kesehatan meminta pertimbangan dari Ketua Gugus Tugas COVID-19, apakah setuju atau tidak. Lalu,
Kementerian Kesehatan memberi keputusan pada daerah yang disetujui akan menetapkan PSBB selama 14 hari dan dapat diperpanjang lagi. Kedua, larangan mudik. Pemerintah resmi melarang pelaksanaan mudik Lebaran 2020 guna mencegah penyebaran virus COVID-19 ke berbagai daerah. Larangan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas Selasa 21 April 2020. Keputusan larangan mudik ini diambil oleh Kementerian Perhubungan karena masih ada 24% masyarakat yang nekat mudik meski sudah diimbau. Pelarangan mudik berlaku mulai 24 April lalu dan berlaku bagi semua masyarakat yang berasal dari zona merah. Peraturan ini juga melarang angkutan umum dan kendaraan pribadi untuk keluar masuk zona merah. Namun, pelarangan ini tidak berlaku bagi angkutan barang. Selain itu, akses jalan juga tidak ditutup. Bagi pelanggar, akan ada sanksi yang siap diberlakukan mulai 7 Mei 2020. Ketiga, pembebasan narapidana. Menkumham sudah menerbitkan Permen Kumham nomor 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Ada 3 skema pembebasan narapidana, yaitu melalui program 1. Asimilasi, yaitu proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Kedua, cuti mengunjungi keluarga, yaitu program pembinaan untuk memberi kesempatan pada narapidana dan anak untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat. Ketiga, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat, yaitu program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Perlu diingat, tidak semua narapidana dibebaskan. Ada beberapa golongan narapidana yang tidak dibebaskan, yaitu narapidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika dan psikotropika, koruptor, kejahatan pada keamanan negara dan HAM berat, kejahatan transnasional dan terorganisasi, dan warga negara asing. Yang terakhir, stimulus ekonomi. Presiden Joko Widodo telah mengumumkan adanya tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp405,1 triliun. Dana ini dirinci dalam beberapa bagian. Pertama adalah dana kesehatan yang mencapai Rp75 triliun. Dana ini nantinya akan digunakan untuk belanja perlindungan tenaga kesehatan, meliputi pembelian APD, pembelian alat kesehatan yang dibutuhkan seperti test kit, ventilator, hand sanitizer, dan sebagainya yang sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Selain itu, untuk insentif tenaga medis per bulan, rinciannya, dokter spesialis 15 juta, dokter umum 10 juta, perawat 7,5 juta, dan tenaga kesehatan lainnya 5 juta. Adapun santunan kematian untuk keluarga tenaga medis sebesar 300 juta. Kedua, jaring pengaman sosial sebesar Rp110 triliun, meliputi program Keluarga Harapan atau PKH, dinaikkan pada 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM yang bantuannya dinaikkan 25% dalam setahun. Kedua, kartu sembako dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima dengan manfaat sebesar Rp200.000 selama 9 bulan atau naik sekitar 33%. Adapun dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok sebesar Rp25 triliun. Ketiga, kartu prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun untuk mengcover 5,6 juta pekerja informal dan pelaku UMKM. Keempat, biaya listrik, yaitu pembebasan selama 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 volt dan diskon 50%
untuk 7 juta pelanggan 900 volt bersubsidi. Ketiga, insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat sebesar 70,1 triliun rupiah. Untuk insentif perpajakan, rinciannya, PPh 21 pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal 200 juta setahun ditanggung pemerintah 100%. Pembebasan PPh impor untuk 19 sektor tertentu, pengurangan PPh 25 sebesar 30%, restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu, dan penurunan tarif PPh badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021, serta menjadi 20% mulai tahun 2022. Untuk insentif KUR atau kredit usaha rakyat, berupa penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan. Adapun dana stimulus terakhir digunakan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional sebesar 150 triliun rupiah. Nah teman-teman, itu tadi yang bisa kelompok kami sampaikan. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.